Namaku Rika. Usia pernikahanku dengan Hendra telah menginjak tahun ke-7. Kami dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Arka yang kini berusia 5 tahun. Awalnya hidup kami sederhana tapi penuh kehangatan. Hendra bekerja di perusahaan logistik sebagai supervisor, sedangkan aku ibu rumah tangga sepenuhnya, mengurus rumah dan Arka sepenuh hati. Namun, semua berubah sejak 6 bulan lalu. Hendra yang dulu pulang pukul 5 sore, kini mulai sering pulang larut malam. Bahkan kadang baru tiba setelah tengah malam, beralasan lembur, ada meeting mendadak, atau rekan kerja ulang tahun. Awalnya aku mencoba mengerti. Tapi dari cara dia menjauh, jarang bicara, hingga mulai tak peduli dengan Arka, aku tahu, ada sesuatu yang berubah. Dia bukan suamiku yang dulu lagi. Mas, Arka demam dari tadi siang, ucapku pelan suatu malam saat dia baru pulang. Kasih obat aja, kan kamu yang di rumah terus, jawabnya sambil melepas sepatu, tak menoleh sedikit pun ke arahku atau anaknya yang menggigil di atas kasur. Sakit hatiku tak terucap, tapi aku menahannya. Demi Arka, demi keluarga. Kecurigaanku memuncak ketika suatu hari aku meminjam laptop Hendra yang sedang tertinggal di rumah. Tak sengaja, aku melihat jejak akun media sosial yang terbuka. Pesan-pesan manis dari seorang wanita bernama Sinta memenuhi layar. Pagi sayang, udah sarapan belum? Aku kangen kamu semalam. Dan yang paling menghancurkan, foto selfie mereka berdua di restoran mewah, tangan Sinta menggenggam lengan suamiku, dengan caption, "Dinner sama kesayanganku, semoga cepat lepas dari yang lama." Dadaku sesak. Tanganku gemetar. Tapi aku tahu, aku tak bisa langsung meledak. Aku harus mencari kepastian. Maka aku menyelidikinya dalam diam. Beberapa hari kemudian, saat Hendra bilang akan rapat di luar kota, aku memutuskan mengikuti diam-diam. Dan seperti yang kuduga, dia tidak pergi ke luar kota. Dia pergi ke pusat perbelanjaan bersama wanita muda dengan pakaian ketat dan riasan mencolok. Ya, dia Sinta. Mereka tertawa, makan es krim berdua, berfoto dengan ponsel. Hancur. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Namun yang paling menghantam jiwaku adalah saat Arka bertanya sambil menarik-narik bajuku malam itu. "Bu, Papa kenapa nggak pulang lagi ya? Arka kan mau main bareng Papa?" Aku hanya bisa memeluknya erat, menahan air mata yang hampir tumpah. Tak lama setelah kejadian itu, Hendra mulai terang-terangan membawa nama Sinta ke rumah. Bahkan pernah sekali ia mengajak Sinta menjemput Arka dari sekolah tanpa memberitahuku. "Mas, jangan bawa perempuan itu ke dekat anak kita," protesku malam harinya. "Kenapa? Dia bakal jadi ibunya juga, kok. Lagian Arka senang-senang aja tuh sama Tante Sinta," jawab Hendra sambil menyalakan rokok dan membuka pintu balkon. "Kamu nggak malu? Kamu suamiku, tapi kamu bawa selingkuhanmu masuk ke hidup anak kita." Dia menoleh dengan wajah dingin. "Kamu terlalu lebay, Rit. Hidup itu berubah. Jangan jadi istri ngebelin yang ngeributin semuanya." Aku terdiam. Bukan karena kalah, tapi karena terlalu kecewa. Hendra yang dulu, lelaki yang menangis waktu pertama kali menggendong Arka, kini berubah jadi lelaki dingin yang bahkan tak peduli pada perasaanku. Titik puncak datang saat kami menghadiri acara kelulusan Arka dari TK. Anak-anak tampil menyanyi dan menari. Arka, dengan suara kecilnya yang manis, menyanyi sambil sesekali melirik padaku dan Hendra yang duduk di bangku tamu. Namun, yang menyakitkan adalah saat Sinta tiba-tiba muncul dan duduk di samping Hendra, mengenakan pakaian mencolok. Para ibu-ibu di sekitar mulai berbisik-bisik. Tapi Hendra tampak tak peduli. Dia bahkan menggandeng tangan Sinta seperti sepasang kekasih yang sah. Arka yang turun panggung, dengan wajah gembira, langsung lari ke arah kami. Tapi saat dia menghampiri Hendra dan minta uang untuk beli balon, Sinta tiba-tiba menepis tangan kecil Arka. Jangan minta-minta kayak pengemis, ya. Papa kamu udah kasih uang tadi pagi kan? Jangan manja." Plah, tepukan tangan Sinta mendarat di tangan Arka. Anak kecil itu kaget dan langsung menangis keras. Aku spontan berdiri dan menghampiri. "Sinta, kamu berani memukul anakku? Dia cuma manja." "Anak manja harus dididik," kata Sinta enteng, tanpa rasa bersalah. Aku menatap Hendra, berharap dia membela anaknya. Tapi yang kudapat hanyalah senyum sinis dan anggukan pelan.
Sinta cuma mendidik, Rit. Jangan baper. Anak kita harus diajarin disiplin dari sekarang. Aku nyaris pingsan. Dunia seakan berhenti. Anakku dipukul dan ayahnya hanya tersenyum melihatnya. Aku menggendong Arka yang masih menangis dan pergi dari tempat itu tanpa menoleh lagi. Malam itu, aku memberanikan diri bicara. Mas, aku nggak bisa hidup seperti ini. Kalau kamu cinta perempuan itu, silakan. Tapi jangan paksa aku terima semuanya. Hendra dengan tenang menyesap kopinya. Justru itu yang mau aku bicarakan. Kita cerai aja, Rit. Sinta juga nggak nyaman kamu masih ada. Dan aku janji, aku tetap akan rawat Arka. Dia akan dapat hidup lebih baik. Aku menatapnya tak percaya. Jadi kamu lebih pilih wanita yang memukul anakmu dibanding istri yang selama ini setia padamu. Karena kamu terlalu sensitif. Kamu nggak ngerti, Rika. Sinta itu modern, tahu cara mendidik anak. Dia bisa bantu aku bangun masa depan. Kamu cuma ngatur-ngatur, nangis, marah, curiga, dan curiga. Aku tak bisa berkata-kata. Tapi hatiku tahu, aku harus bersiap. Karena pernikahanku, sudah tak ada nyawanya lagi. Dan perjuanganku baru akan dimulai. Aku tidak bisa tidur semalaman. Wajah Arka yang menangis saat pipinya ditepis Sinta terus terbayang di benakku. Luka itu bukan hanya di kulitnya, tapi di hatinya. Seorang anak kecil tak pantas diperlakukan seperti itu, apalagi oleh wanita yang bahkan belum pantas disebut ibu. Esoknya, aku membawa Arka ke rumah orang tuaku. Walau hubungan kami tak terlalu dekat sejak aku menikah dengan Hendra tanpa restu penuh, mereka tetap menyambutku dengan pelukan. Bu, Arka dipukul sama perempuan itu cuma gara-gara minta jajan. Ucapku terbatas sambil menunjukkan bekas merah di tangan anakku. Ibu hanya menghela napas panjang. Kamu harus ambil keputusan, Rit. Jangan terus bertahan kalau kamu dan anakmu disakiti. Aku tahu. Dan kali ini, aku tak akan mundur. Beberapa hari kemudian, proses perceraian resmi dimulai. Hendra mengajukan gugatan dengan alasan, tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga. Aku tak menolak. Untuk apa mempertahankan sesuatu yang sudah mati? Namun, hal yang membuatku hampir runtuh adalah ketika kami masuk ke pembahasan hak asuh anak. Aku minta hak asuh Arka, ujar Hendra di ruang mediasi. Aku punya pekerjaan tetap, penghasilan mapan, dan pasangan yang bisa membantuku mengurus anak. Rika tidak bekerja dan hidup dari belas kasihan orang tuanya. Aku langsung berdiri. Tapi aku ibunya. Aku yang melahirkan dan merawat Arka sejak dia lahir. Sinta bukan ibu kandungnya. Dia bahkan pernah memukul anakku. Hendra tersenyum miring. Kamu bisa buktikan itu. Aku tercekat. Bukti? Tidak ada rekaman. Tidak ada saksi. Hanya kata-kata dari anak kecil dan ibunya. Sementara mereka tampil rapi, meyakinkan, dan dengan pengacara mahal. Hakim akhirnya memutuskan hak asuh sementara diberikan kepada Hendra sambil menunggu sidang final. Aku menangis sepanjang malam. Arka hanya bisa memelukku, bingung dengan apa yang terjadi. Arka ikut papa, ya? Tapi ibu janji, ibu bakal jemput Arka nanti. Aku mencium keningnya dalam-dalam saat Hendra menarik tangan kecil itu dari pelukanku. Arka menangis memanggilku saat dibawa pergi, dan hatiku seperti dirobek perlahan-lahan. Hari-hari setelah itu adalah neraka bagiku. Rumah terasa kosong. Sunyi. Tak ada suara Arka memanggilku. Tak ada tawa kecil saat ia bermain. Yang ada hanya bayang-bayang ketakutan, bagaimana jika Sinta menyakitinya lagi? Aku mencoba menelepon Hendra. Tak pernah dijawab. Kadang Sinta yang mengangkat, dengan tawa sinis dan ucapan menyakitkan. Arka baik-baik saja kok. Tapi ya, biasa, anak-anak itu memang kadang harus dididik dengan tegas. Kamu terlalu lembek sih jadi ibu. Aku menggertakkan gigi. Tapi aku tahu, emosi tak akan menolongku. Sampai akhirnya, suatu malam aku mendapat telepon dari tetangga lama yang tinggal di dekat rumah Hendra. Rick, kamu harus datang. Anakmu duduk di teras rumah, sendirian, dari tadi siang. Rumahnya gelap, kayaknya ditinggal. Tanpa pikir panjang, aku berlari keluar rumah,
naik ojek online dengan jantung berdegup tak karuan. Begitu sampai, aku melihatnya. Arka duduk meringkuk di lantai teras, mengenakan baju tipis dan tanpa sandal. Matanya sembab, tangannya memeluk perut. Arka, teriakku sambil memeluknya. Ibu, Arka lapar. Tante Sinta kunci pintu dari siang. Papa nggak pulang. Aku tak bisa menahan tangis. Anakku, disia-siakan seperti binatang liar. Keesokan harinya, aku membawa Arka ke puskesmas. Ia mengalami dehidrasi dan masuk angin parah. Dokter menyarankan istirahat penuh. Aku tak tinggal diam. Dengan segala keberanian, aku mendatangi kantor pengacara perempuan yang dulu pernah kutemui di seminar hak perempuan. Bu Nadira, seorang janda juga, punya 2 anak, dan berdiri membela perempuan yang tersakiti, mendengar ceritaku dengan mata yang berkaca. Kita akan rebut kembali hak asuh anakmu, Bu Rika. Kita akan ajukan bukti-bukti penelantaran dan kekerasan. Aku nggak punya uang banyak, Bu. Dia tersenyum. Uang bisa dicari, tapi luka anakmu tidak bisa menunggu. Perjuangan dimulai. Kami mengumpulkan keterangan dari tetangga, termasuk foto dan rekaman saat Arka ditinggal sendirian. Bahkan pihak dinas sosial ikut menyelidiki. Mereka menemukan makanan basi di dapur, pakaian kotor berserakan, dan anak kecil yang tak terurus. Sidang hak asuh kembali dibuka. Hendra tampak gelisah. Sinta tak hadir, katanya sedang liburan ke Bali. Hakim mendengarkan dengan seksama semua keterangan. Saudara Hendra, berdasarkan laporan dinas sosial, saudara meninggalkan anak dalam kondisi tidak layak selama lebih dari 6 jam tanpa pengawasan. Apakah ini benar? Hendra menunduk, mencoba mencari alasan. Saya sibuk kerja, dan Sinta sedang keluar? Tapi ini bukan kejadian 1 atau 2 kali. Anak mengalami malnutrisi ringan dan trauma psikologis. Ini jelas bentuk penelantaran. Dan di saat itu juga, aku tahu, aku menang. Hakim memutuskan hak asuh penuh atas Arka dikembalikan padaku. Hendra diberikan hak kunjungan, tapi di bawah pengawasan. Aku memeluk Arka di luar ruang sidang. Ia memegang pipiku dengan tangan kecilnya dan berkata pelan, "Ibu nggak bohong ya? Ibu jemput Arka beneran. Tak akan pernah ibu tinggalin kamu lagi, nak. Mulai sekarang, kita akan hadapi semuanya berdua." Mata Arka berbinar. Tangannya kecil tapi hangat. Disitulah aku bersumpah, aku akan membesarkan anak ini dengan cinta dan perjuangan. Tanpa dendam, tapi dengan kekuatan seorang ibu yang disakiti. Di rumah kontrakan kecil, kami memulai hidup dari awal. Aku menjahit baju, menjual camilan, bahkan membuka jasa bersih-bersih rumah tetangga demi bisa beli susu dan alat sekolah Arka. Arka kembali ceria. Ia bersekolah dengan semangat, sering membawa pulang nilai bagus. Tapi aku tahu, luka di hatinya belum benar-benar hilang. Malam-malam kadang ia masih mengigau memanggilku, atau terbangun ketakutan saat hujan deras. Namun aku selalu di sisinya. Mengusap punggungnya, memeluknya, menenangkannya. Ada ibu di sini, nak. Selalu. Dan pelan-pelan, senyum itu kembali tumbuh di wajahnya. Suatu hari, aku melihat Hendra dan Sinta dari jauh di sebuah pusat perbelanjaan. Sinta tampak kesal, menepis tangan Hendra yang mencoba merangkulnya. Mereka bertengkar di depan umum. Sinta tampak lelah. Tidak semuda dulu. Tidak semanis dulu. Hendra tampak tua, jenggot tipisnya tak terawat, bajunya lusuh, dan matanya kosong. Aku tidak tersenyum. Tidak menangis juga. Aku hanya menggendong Arka lebih erat dan berbisik di telinganya, "Yuk, kita beli buku baru. Kamu kan pintar, ibu mau kamu jadi orang sukses." "Iya, Bu. Aku mau jadi orang hebat. Biar ibu bangga." Aku memeluknya dan berkata dalam hati, "Tunggu saja, Hendra. Sinta, suatu hari nanti, kalian akan tahu siapa yang benar-benar mencintai Arka. Dan saat kalian menangis menyesal, aku takkan memberi setetes pun simpati." Hari-hari berlalu dengan cepat. Setelah memenangkan hak asuh, aku dan Arka hidup sederhana tapi penuh ketenangan. Rumah kontrakan kami kecil, hanya 2 kamar, tapi penuh tawa. Tak ada teriakan, tak ada caci maki, tak ada tangan yang ringan menyakiti.
Namun luka masa lalu tak bisa hilang begitu saja. Arka masih sering bertanya, kenapa papa nggak pernah datang lagi, Bu? Aku selalu menarik napas panjang sebelum menjawab. Papa sibuk, Nak. Tapi kamu nggak sendiri. Kamu punya ibu di sini, setiap hari. Aku tak ingin Arka tumbuh dengan kebencian. Tapi aku juga tak ingin dia hidup dalam kebohongan. Suatu sore, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Rika, maaf mengganggu. Aku Om Rudi, tetangganya Hendra sekarang. Aku hanya ingin bilang, anakmu kemarin berdiri di pagar rumah Hendra sambil teriak-teriak manggil nama ayahnya. Tapi tak ada yang keluar. Rumah itu kosong, sepi. Sinta kabarnya sering pulang larut. Hendra? Katanya jarang di rumah. Aku mematung membaca pesan itu. Arka tak pernah bilang kalau dia diam-diam masih mendatangi rumah ayahnya. Hatinya pasti rindu. Dia hanya anak kecil yang merindukan kasih sayang seorang ayah, meski ayahnya telah menelantarkannya. Arka, kamu masih ke rumah papa, ya? Tanyaku malam itu sambil mengelus rambutnya yang lebat. Arka menunduk. Aku cuma mau lihat, barangkali papa mau peluk Arka lagi. Dulu papa suka pangkuin Arka waktu nonton TV. Dadaku terasa sesak. Tapi aku tersenyum, menahan semua getir yang mengaduk di dada. Papa bukan orang jahat, Nak. Tapi kadang, orang dewasa suka salah langkah. Yang penting sekarang Arka punya ibu, dan ibu nggak akan pergi kemana-mana. Arka mengangguk kecil, tapi sorot matanya tak bisa bohong. Ia rindu. 3 bulan berlalu sejak terakhir kali kami dengar kabar dari Hendra. Suatu hari, saat sedang mencuci pakaian, tiba-tiba ia datang. Tak terduga. Tanpa kabar. Dia berdiri di depan pagar rumah kontrakan kami dengan wajah letih dan tubuh kurus. Rika, aku mau ketemu Arka. Boleh? Hatiku berdegup tak karuan. Arka sedang di dalam, mengerjakan PR-nya. Apa maumu? Tanyaku datar. Aku cuma mau lihat anakku. Udah lama. Aku membiarkannya masuk, tapi tak satu pun dari kami tersenyum. Arka langsung berdiri begitu melihat Hendra, wajahnya penuh harap. Papa? Hendra tersenyum lemah dan membuka pelukannya. Arka langsung berlari memeluk ayahnya. Aku hampir meneteskan air mata melihat betapa anak ini masih menyimpan cinta, meski sudah dilukai. Mereka duduk berdua. Arka bercerita panjang lebar tentang sekolahnya, teman-temannya, lomba menggambar, dan semua yang selama ini ingin ia bagi. Tapi Hendra hanya sesekali menjawab dengan anggukan. Matanya kosong. Tangannya gemetar. Papa sakit? Tanya Arka polos. Enggak, cuma kecapean, jawab Hendra. Aku memperhatikan dari dapur. Sesuatu tampak tidak beres. Setelah Arka tidur, aku bicara empat mata dengan Hendra. Ada apa sebenarnya? Kamu sakit? Narkoba? Dia menghela napas panjang. Aku dipecat, Rit. 3 bulan lalu. Perusahaan bangkrut. Sinta, dia nggak bisa terima. Dia tinggalin aku. Dan, rumah kami disita. Aku tak menjawab. Aku tahu ini akan datang, cepat atau lambat. Aku tinggal di kosan sempit sekarang. Makan pun kadang dibantu teman. Aku nggak ada siapa-siapa lagi. Kamu punya anak, tapi kamu sia-siakan dia. Dan sekarang kamu datang cuma karena semuanya udah hancur. Rick, aku tahu aku salah. Tapi aku cuma mau dekat lagi sama Arka. Bisa, kan? Aku menatap wajahnya. Lelaki yang dulu pernah kucintai. Tapi kini, dia hanya kenangan buruk yang datang membawa luka. Aku nggak akan larang kamu ketemu Arka. Tapi satu hal, Hen, jangan lukai hatinya lagi. Dia terlalu rapuh untuk itu. Dia menunduk, tak sanggup menatapku. Beberapa minggu kemudian, Hendra mulai rutin datang, tapi hanya sebentar-sebentar. Kadang bawa jajan, kadang bawa mainan bekas. Arka menyambut semua itu dengan riang, walau mainan itu retak, atau jajan itu hanya biskuit murah. Aku tahu Arka hanya ingin diakui, dicintai. Bukan soal barang. Namun suatu hari, Arka pulang dari sekolah dengan wajah murung. Bu, Papa nggak jadi jemput Arka. Padahal tadi Arka udah nunggu di gerbang sampai semua teman Arka pulang. Aku tercekat.
Arka sampai jalan kaki sendirian. Panas banget, Bu. Tapi Arka takut ibu marah kalau tahu. Aku langsung memeluknya erat. Arka nggak perlu takut. Bukan kamu yang salah. Ibu bangga kamu bisa pulang sendiri. Tapi lain kali, jangan tunggu lama-lama, ya. Air mataku mengalir diam-diam. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar Hendra kabur dari tempat kosnya karena tak bisa bayar sewa. Aku juga dengar Sinta kini bekerja sebagai penjaga toko dan punya pacar baru yang lebih muda. Lucu. Dulu mereka bangga menghancurkan hidupku. Sekarang mereka bahkan tak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Tapi aku tidak merasa puas. Aku tidak tertawa. Yang kupikirkan hanya, bagaimana caranya agar Arka tak tumbuh dengan luka yang sama seperti yang ditinggalkan ayahnya. Waktu terus berjalan. Arka tumbuh semakin besar. Kini usianya 9 tahun. Ia sudah mulai bisa melihat kenyataan yang dulu tak ku mengerti. Bu, Papa pernah bilang akan jadi ayah terbaik. Tapi kok sekarang gak pernah datang lagi. Kadang orang gak bisa menepati janji, Nak. Tapi itu bukan salah kamu. Bukan juga salah ibu. Papa cuma datang pas butuh doangnya? Aku diam. Kalimat itu terlalu dewasa untuk anak seusianya. Tapi begitulah kenyataan mengajarinya lebih cepat dari yang seharusnya. Meski hidup kami pas-pasan, aku selalu berusaha menyekolahkan Arka di tempat terbaik yang bisa aku jangkau. Aku ikut program jahit dari pemerintah, dan akhirnya bisa membuka jasa menjahit kecil-kecilan di rumah. Arka adalah anak yang luar biasa. Dia rajin belajar, selalu pulang membawa nilai bagus. Dia tak pernah minta macam-macam, tapi selalu bilang, kalau Arka besar nanti, Arka mau beliin ibu rumah. Biar ibu nggak jahit terus. Ibu istirahat aja. Aku selalu membalas dengan senyum, sambil menahan air mata haru. Sampai suatu hari, Hendra kembali muncul. Kali ini dengan wajah lebih buruk dari sebelumnya. Pucat, kurus, dan langkahnya tertatih. Ikut aku, Rit. Aku butuh bantuin, katanya tergesa. Aku menatapnya curiga. Bantu apa? Sinta dia kecelakaan. Butuh biaya rumah sakit. Aku udah keliling kemana-mana. Gadaikan motor, semua habis. Tapi tetap kurang. Tolong Rick, aku tahu kamu nggak kaya, tapi kamu pasti punya simpanan. Demi nyawa orang, Rick. Aku tertawa miris. Demi nyawa orang? Orang yang pernah mukul anakku? Yang ngusir aku dari rumah sendiri? Yang bikin hidupku hancur? Dia menunduk. Aku tahu aku salah. Tapi Sinta juga manusia. Hen, kamu bahkan gak pernah benar-benar jadi ayah untuk Arka. Dan sekarang kamu datang, minta bantuan demi orang yang dulu kamu pilih daripada anakmu sendiri. Aku tak tega membanting pintu. Tapi aku juga tak sudi memberinya sepeser pun. Pulanglah, Hen. Kau telah memilih jalanmu. Teruskan saja sampai akhir. Dan malam itu, aku menatap langit sambil memeluk Arka yang tertidur di pangkuanku. Dalam hati aku bersumpah, aku akan jaga anak ini sekuat mungkin. Aku akan besarkan dia dengan kasih yang tak pernah diberikan oleh ayahnya. Dan suatu hari nanti, saat Arka berdiri sebagai orang sukses, aku ingin mereka berdua, Hendra dan Sinta, melihatnya dari jauh, sambil menangis dalam penyesalan. Sejak hari itu, aku benar-benar tak mendengar kabar apapun lagi dari Hendra ataupun Sinta. Mereka seperti lenyap di telan bumi. Tak ada lagi telepon, pesan, atau suara langkah di depan rumah. Dan jujur, aku tak mencarinya. Aku terlalu lelah untuk berharap pada orang yang selalu datang hanya ketika butuh. Yang kupilih adalah menata hidupku sepenuhnya untuk Arka. Hidup kami sederhana. Aku menjahit dari pagi hingga malam, kadang menerima pesanan seragam sekolah, kadang hanya permak celana. Tapi dari pekerjaan itulah aku menghidupi kami berdua. Arka tumbuh dengan semangat luar biasa, selalu ingin membantu. Dia sering duduk di sampingku sambil membaca buku pelajaran, sesekali menawarkan teh hangat agar aku tidak terlalu lelah. Bu, kalau aku besar nanti, aku mau punya toko buku, katanya suatu malam sambil menyusun buku-buku pelajarannya di kardus bekas. Toko buku? Tanyaku sambil tersenyum. Iya, soalnya buku itu bikin Arka semangat. Kalau Arka bisa buka toko, Arka bisa bikin banyak anak semangat juga,
kan? Air mataku menetes tanpa terasa. Anakku, anak yang dulu dipukul karena hanya ingin jajan, kini tumbuh jadi anak yang ingin memberi semangat pada dunia. Namun, di balik semua itu, aku masih menyimpan luka dan ketakutan. Luka karena dulu aku gagal melindungi Arka dari kekejaman ayah kandung dan wanita simpanannya. Ketakutan karena jika suatu hari mereka kembali, mungkin Arka akan kembali goyah. Suatu hari, aku mendapati Arka termenung di halaman. Di tangannya, ia menggenggam kertas berisi gambar sederhana. Seorang anak lelaki berdiri di antara dua orang dewasa, satu perempuan berjilbab dan satu pria berkemeja. Gambar itu jelas menunjukkan aku dan Hendra. Aku kangen papa, bisiknya pelan. Aku duduk di sampingnya, menatap langit senja yang perlahan berubah gelap. Aku tahu, nak, itu wajar. Tapi kamu juga tahu kan, ibu selalu ada buat kamu. Arka mengangguk. Iya, tapi kadang Arka pengen papa lihat. Arka udah bisa ranking 1. Arka udah nggak nakal lagi. Hatiku mencelos. Ternyata, sekecil apapun anak-anak, mereka selalu menyalahkan diri mereka atas kepergian orang dewasa. Beberapa minggu setelahnya, aku dipanggil oleh pihak sekolah. Guru wali kelas Arka memintaku datang untuk berdiskusi. Bu Rika, sebenarnya tidak ada masalah besar. Arka anak yang sangat baik dan pintar. Tapi kami perhatikan, akhir-akhir ini dia sering murung. Bahkan 2 kali kami lihat dia duduk sendirian di pojok lapangan selama istirahat, tanpa makan. Aku terdiam. Apakah ada sesuatu yang sedang terjadi di rumah, Bu? Aku menarik napas panjang dan mulai menceritakan semuanya. Tentang perceraian, tentang penelantaran, tentang Arka yang mungkin masih menyimpan luka lebih dalam dari yang terlihat. Wali kelas Arka mendengarkan dengan penuh empati. Ia menawarkan untuk mendaftarkan Arka ke program konseling gratis di sekolah. Dan dari sanalah aku tahu, luka batin anak bisa lebih dalam dari bekas luka di kulit. Hari demi hari, Arka mulai lebih terbuka. Ia menceritakan perasaannya saat ditinggal, saat ditolak, saat merasa tak cukup baik untuk disayangi. Aku menangis malam itu, setelah Arka tidur. Karena aku tahu betapa dalam luka itu, dan betapa sedikit daya yang kumiliki untuk menyembuhkannya. Aku berdiri di depan cermin dan menatap wajahku yang mulai lelah dimakan waktu. Aku tak bisa kembali ke masa lalu, bisikku. Tapi aku bisa memastikan masa depan anakku jauh lebih baik. Dan tekad itu kubuktikan. Aku mulai belajar lagi. Ikut pelatihan menjahit lanjutan, belajar desain pakaian secara online, bahkan mulai menjual karyaku lewat media sosial. Awalnya 1, 2 pesanan. Tapi perlahan, orang-orang mulai mengenalku. Bu Rika ya? Yang jahitan gamisnya rapi banget itu. Aku mengembangkan usaha pelan-pelan. Dan dari hasil itu, aku menyekolahkan Arka ke SMP swasta yang lebih baik. Bukan karena gengsi. Tapi karena aku tahu, dia pantas mendapat yang terbaik. Suatu hari, saat Arka kelas 8, sebuah mobil berhenti di depan rumah kami. Hati kecilku langsung merasa ada yang tak beres. Dari dalam mobil, turun seorang wanita dengan kacamata hitam, wajah tirus dan kulitnya kusam. Aku hampir tak mengenalnya, tapi tak mungkin aku lupa wanita itu. Sinta. Dia berjalan dengan sepatu hak tinggi, tapi langkahnya tak seanggun dulu. Bajunya mahal, tapi tidak terawat. Ia berdiri di depan pagar dan memanggil pelan. Rika, bisa kita bicara sebentar? Aku berdiri di depan pintu. Tidak mempersilakan masuk, tapi juga tidak mengusir. Aku cuma mau tanya kabar Arka. Dia sehat? Aku menatapnya dingin. Kamu pikir masih pantas menanyakan anak yang dulu kamu pukul dan telantarkan? Dia menunduk. Aku tahu, aku bukan siapa-siapa. Tapi, Hendra sakit. Sakit keras. Dia cari Arka. Katanya, kalau dia mati, dia ingin lihat anaknya terakhir kali. Aku diam sejenak. Bukan karena iba, tapi karena aku ingin berpikir jernih. Apa kamu pikir Arka masih mau bertemu dengan ayah yang dulu meninggalkannya demi perempuan yang menyakitinya? Sinta menghela napas. Aku cuma menyampaikan pesan. Dia di rumah sakit umum, ruang perawatan 3A. Malam itu, aku bicara pada Arka. Papa kamu,
Sedang sakit? Kalau kamu mau, kita bisa ke rumah sakit besok. Arka terdiam lama. Lalu berkata pelan, aku boleh mikir dulu, Bu. Aku mengangguk. Tentu, Nak. Ibu takkan paksa. Tapi ibu juga nggak akan larang. 2 hari kemudian, kami ke rumah sakit. Arka yang memintanya sendiri. Di sana, Hendra terbaring lemah. Matanya cekung, tubuhnya tinggal tulang dan kulit. Saat melihat Arka masuk, air matanya langsung mengalir. Arka? Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Arka berdiri kaku di ambang pintu. Aku minta maaf, lirih Hendra. Papa gagal jadi ayah. Papa gagal jaga kamu. Tapi kamu hebat, Nak. Arka tak menjawab. Tapi air matanya mengalir pelan. Dia maju 1 langkah, lalu 2 langkah, dan akhirnya duduk di sisi ranjang. Tak ada pelukan, tak ada kata, I love you. Tapi dalam diam itu, ada luka yang perlahan mulai sembuh. Setelah 15 menit, Arka berdiri, menatap ayahnya. Papa pernah janji akan rawat aku. Tapi yang rawat aku itu ibu. Jangan pernah lupa itu, ya? Kemudian ia pergi tanpa menoleh. Dan aku mengikutinya diam-diam sambil memegang tangannya. Malam itu, aku merasa sesuatu telah berubah dalam diri anakku. Ia bukan lagi anak kecil yang menunggu dan berharap, tapi remaja yang sudah belajar memaafkan meski tak melupakan. Dan di titik itulah aku tahu, aku sudah berhasil rebut kembali anakku. Bukan hanya secara hukum, tapi juga secara utuh, jiwa dan hatinya. Tahun-tahun berlalu. Arka tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan santun. Ia mendapat beasiswa penuh di universitas negeri ternama. Jurusan yang dipilih? Sastra dan bisnis. Kenapa sastra dan bisnis? Tanyaku waktu itu. Karena aku mau tetap menulis cerita-cerita, dan juga buka toko buku kayak yang aku janjiin dulu ke ibu. Aku tertawa sambil memeluknya. Mimpi yang luar biasa, Nak. Ibu akan dukung selamanya. Dan di tengah kesibukanku menjahit gamis pesanan pelanggan, aku tahu, perjuanganku belum selesai. Tapi kini aku tak lagi berjuang sendiri. Aku punya anak yang kuperebutkan bukan dengan dendam, tapi dengan cinta. Dan dunia akan lihat bagaimana cinta seorang ibu tak pernah sia-sia. Langit tampak mendung, seperti menggambarkan isi hatiku yang penuh awan kelabu. Sejak hari perceraian itu, aku hanya bisa menatap punggung kecil anakku, Raka, yang berjalan tertunduk bersama pria yang dulunya suamiku dan wanita yang menghancurkan rumah tanggaku. Sakitnya bukan hanya karena dikhianati, tapi karena harus melepas anakku ke tangan orang yang bahkan tak punya hati. Aku janji, aku dan Liana akan merawat Raka dengan baik, ucap suamiku, Andra, kala itu dengan senyum seolah dia benar-benar peduli. Tapi matanya kosong, tak ada sedikit pun ketulusan. Dan janji itu, seperti yang kuduga, hanya omong kosong belaka. Beberapa bulan berlalu. Aku hanya bisa menahan rindu lewat video call yang semakin jarang diangkat. Raka terlihat semakin kurus, kulitnya pucat, dan di wajah mungilnya mulai sering terlihat lebam kecil yang katanya karena jatuh. Ayah bilang aku nggak boleh nangis, ujar Raka suatu malam lewat telepon. Tante Liana marah besar cuma karena aku tumpahin susu. Dia cubit pipiku, Bunda. Tapi aku nggak nangis kok, aku kuat. Dadaku sesat. Aku ingin teriak. Ingin datang malam itu juga dan memeluk Raka. Tapi hukum di negara ini berkata, hak asuh ada pada ayahnya. Aku coba melapor. Aku datang ke Dinas Perlindungan Anak. Aku kumpulkan bukti. Tapi mereka bilang belum cukup kuat. Aku seperti terkurung di antara jeritan batin dan tangan yang terikat. Hingga suatu hari, tetangga dari kompleks tempat Andra tinggal mengirimiku video. Dengan suara gemetar, dia berkata, maaf Bu Rani, saya nggak tahan lihatnya. Ini anak ibu diperlakukan seperti ini. Tanganku gemetar saat memutar video itu. Di sana, Raka berdiri mematung di pojok dapur, tubuhnya gemetar, sedangkan Liana berdiri di depannya sambil berteriak. Berani-beraninya kamu minta jajan padaku? Hah? Emangnya aku ini siapa? Ibumu? Suara itu tajam seperti cambuk. Lalu, brak, bunyi keras membuatku menggigil. Liana menampar kepala Raka dengan gulungan koran,
Cukup keras untuk membuat anak sekecil itu terdorong ke belakang dan jatuh. Dan Andra hanya berdiri di sisi pintu, tersenyum geli seperti menonton hiburan. Aku menjerit sekuat-kuatnya. Air mata mengalir tak terbendung. Aku tak peduli lagi. Aku harus rebut Raka kembali. Apapun caranya. Esok harinya, aku langsung membawa bukti itu ke pengacara. Tak butuh waktu lama, aku mengajukan gugatan hak asuh ulang. Video dan kesaksian tetangga menjadi peluru terkuatku. Andra dan Liana tentu saja tidak tinggal diam. Mereka datang ke sidang dengan pakaian mewah, wajah yang dipoles sempurna, dan bualan manis tentang keluarga bahagia. Bu Hakim, kami punya pengasuh. Anak itu tinggal di rumah besar, diberi pendidikan layak, makanan sehat. Ibu kandungnya hanya ingin mengambil simpati, kata Liana dengan suara tenang namun penuh kebohongan. Aku menggertakkan gigi. Dia bukan cuma butuh rumah besar. Dia butuh kasih sayang, butuh pelukan ibunya, bukan tamparan dari pelakor. Seketika ruang sidang sunyi. Bahkan hakim menatapku lekat-lekat, tampak terguncang oleh emosiku. Anak saya bukan alat pelampiasan emosi. Bukan boneka untuk menunjukkan bahwa rumah tangga kalian berhasil. Dia darah daging saya, dan saya tak akan diam lagi. Sidang berlarut. Tapi Tuhan tahu siapa yang benar. Raka dibawa ke ruang konseling. Psikolog anak menulis laporan yang membuat hatiku hancur. Anak mengalami tekanan emosional, kehilangan keceriaan, merasa tak disayangi. Ada trauma akibat kekerasan verbal dan fisik dari ibu tiri. Tak ada yang bisa membantah laporan itu. Dan akhirnya, di sidang terakhir, hakim memutuskan, hak asuh anak jatuh ke tangan ibu kandung, Rani. Air mataku tumpah. Aku peluk Raka di hadapan semua orang, dan dia pun menangis di pelukanku. Bunda, jangan biarkan aku kembali ke sana lagi, katanya dengan suara kecil. Enggak, Nak. Bunda janji. Mulai sekarang, kita akan bahagia. Cukup sudah penderitaanmu. Hari-hari setelah itu, kuisi dengan penuh cinta dan harapan. Raka kuantar sekolah tiap pagi, kuisi bekalnya dengan makanan kesukaan, kudampingi saat dia mengerjakan PR, dan setiap malam sebelum tidur, aku peluk dia erat-erat. Raka memang sempat trauma. Dia mudah takut, menangis hanya karena suara keras. Tapi perlahan, dengan kesabaran dan kasih sayang, dia mulai pulih. Aku juga tak tinggal diam. Aku bekerja keras membuka usaha catering rumahan. Dari dapur kecil, aku kembangkan dengan sistem online. Tak kusangka, bisnis itu berkembang pesat. Raka juga mulai bangkit. Dia pintar, tekun, dan punya semangat luar biasa. Dan aku tahu satu hal, aku tak butuh Andra. Aku tak butuh pria yang membiarkan anaknya disakiti. Tapi takdir selalu punya cara mengantar balas dendam yang manis. Suatu sore, saat aku sedang mengantar pesanan catering ke sebuah kantor, aku melihat wajah yang sangat familiar keluar dari gedung tua di sudut kota. Rambut awut-awutan, pakaian lusuh, dan langkah gontai. Itu Andra. Tak berselang lama, seorang wanita dengan make-up berantakan keluar dengan teriakan, "Kita nggak punya uang, Andra. Semua habis buat bayar utang." Itu Liana. Aku hanya menatap mereka sejenak dari kejauhan. Ingin rasanya ku tertawa, tapi tidak. Aku hanya tersenyum tipis, karena tahu ini baru awal dari penyesalan mereka. Aku genggam tangan Raka yang ikut bersamaku siang itu. Lihat, Nak, mereka yang menyakitimu, kini merasakan akibatnya. Raka hanya menatapku dan bertanya, apa kita perlu nolong mereka, Bunda? Aku tersenyum, air mataku mengalir. Anak ini tetap tumbuh menjadi manusia baik meski pernah diperlakukan seburuk itu. Enggak perlu, Nak. Kadang, yang mereka butuhkan bukan bantuan, tapi waktu untuk menyesal. Dan kami melangkah pergi, meninggalkan masa lalu untuk menata masa depan. Tangisanku malam itu bukan karena aku lemah, tapi karena aku terlalu lama bertahan demi cinta yang salah. Setelah berhasil merebut hak asuh atas Aira, aku benar-benar menata ulang hidupku dari nol. Aku pindah ke kota yang berbeda, membuka usaha kecil-kecilan menjual makanan sehat dan bekal anak sekolah, dan mulai menabung sedikit demi masa depan Aira. Kupastikan Aira tak pernah lagi merasa lapar atau diabaikan. Aku menyekolahkannya di tempat yang layak,
menyisihkan uang untuk les tambahan, dan mengajarinya arti kerja keras sejak dini. Setiap pagi, kami bangun lebih awal untuk menyiapkan bekal, lalu aku mengantarnya ke sekolah sebelum mengurus pesanan pelanggan. Hidup memang tak mudah, tapi aku dan Aira menjalaninya dengan hati penuh syukur dan semangat. Beberapa tahun berlalu dengan cepat. Usahaku makin berkembang, bahkan menjadi catering besar yang melayani kantor-kantor dan sekolah-sekolah. Nama bisnisku, Aira S Lunch, makin dikenal, dan aku mulai diundang ke berbagai seminar UMKM dan pemberdayaan ibu tunggal. Tapi yang paling membanggakan adalah Aira. Anakku yang dulu dipukul pelakor hanya karena minta jajan, kini tumbuh menjadi gadis remaja yang cerdas dan penuh semangat. Ia selalu menjadi juara kelas, aktif di kegiatan sekolah, bahkan sering mewakili sekolah dalam lomba debat dan menulis. Aku melihat semangatku tercermin dalam dirinya. Ia tak hanya kuat, tapi juga bijaksana. Aku tak pernah menjelek-jelekkan ayahnya di depan Aira. Tapi tentu saja, Aira tahu betapa ayahnya telah mengabaikannya. Sejak hak asuh itu pindah kepadaku, Aira hanya satu kali dihubungi oleh ayahnya lewat pesan singkat yang sangat singkat. Semangat sekolah, ya. Setelah itu, hening. Tak ada ucapan ulang tahun, tak ada kunjungan, tak ada transfer uang sepeser pun. Kupikir mereka sudah melupakan kami sepenuhnya. Hingga suatu hari, saat aku sedang membantu Aira menyiapkan lomba menulis tingkat nasional, muncul pesan dari nomor tak dikenal. Bu Rani, kami dari Sekolah Putra Pelita. Anak atas nama Naila Safira Prameswari sedang dalam kondisi syok dan kesulitan konsentrasi belajar. Kami ingin bicara secara langsung dengan orang tuanya atau wali murid terdekat. Aku terdiam sejenak. Naila Safira. Itu nama anak hasil pernikahan mantan suamiku dengan pelakor itu, Dina. Hati kecilku langsung berdebar. Apa yang terjadi? Aku membalas pesan itu, lalu berinisiatif datang langsung ke sekolah Naila, yang ternyata masih di kota ini, hanya beda kecamatan. Sampai di sekolah itu, aku disambut seorang guru BK yang terlihat kelelahan. Ia menjelaskan bahwa Naila sering pingsan di kelas karena kurang gizi, terlihat pucat, dan jarang membawa bekal. Ketika ditanya, anak itu menangis dan berkata bahwa orang tuanya sedang sibuk dan sering bertengkar. Aku hanya bisa menghela napas panjang. Begitu ya akhirnya. Di saat itu, aku bertemu langsung dengan Naila yang sedang duduk menyendiri di pojok ruang UKS. Anak itu kurus dan pucat. Tak ada rona bahagia di matanya, tak seperti Aira dulu saat seusianya. Dan yang mengejutkan, Naila memanggilku lirih. Bu Rani? Ibu Aira? Aku mengangguk pelan. Aku lapar. Hatiku runtuh. Aku tak tega. Bagaimanapun, Naila adalah anak kecil yang tak salah apapun. Aku memberinya makanan dari bekalku sendiri dan menemaninya makan. Tangannya gemetar saat menyuap nasi. Matanya berkaca-kaca. Ibu suka masak, ya? Masakannya enak banget, katanya polos. Sejak hari itu, aku tak bisa menutup mata. Meski Naila bukan anakku, tapi ia adalah adik seayah dari Aira. Aku tahu bahwa jika aku membiarkannya, aku tak lebih baik dari Dina dulu yang menampar Aira hanya karena minta jajan. Malam harinya, Aira memelukku sambil berkata, "Bunda, boleh enggak kalau Naila kadang ikut makan bareng kita?" Aku hanya mengangguk, lalu memeluk Aira erat. Hatiku penuh dengan emosi yang tak bisa dijelaskan. Bangga, haru, dan sakit hati bercampur jadi satu. Beberapa minggu setelahnya, berita yang kutunggu akhirnya datang. Mantan suamiku, Doni, dan istrinya, Dina, resmi bercerai. Usaha Doni bangkrut karena terlilit utang, sementara Dina kabur ke luar kota meninggalkan Naila. Doni sendiri menghilang entah kemana. Aku tahu itu karena pihak sekolah Naila menghubungiku lagi dan memohon bantuan. Apa Bu Rani bersedia menjadi wali dari Naila sementara waktu sampai keberadaan orang tuanya jelas? Aku tahu keputusan ini tak mudah. Tapi aku melihat wajah Aira yang menyambut Naila dengan kasih sayang, dan aku tahu, aku tak bisa membiarkan anak kecil itu terabaikan. Aku menyetujui permintaan itu. Aira dan Naila tumbuh bersama seperti saudara kandung. Meskipun awalnya Naila sempat takut dan malu, tapi perlahan ia pulih. Aira menjadi kakak yang luar biasa, dan aku menjadi ibu bagi keduanya. 5 tahun kemudian,
Aira lulus dari SMA dengan predikat lulusan terbaik seprovinsi dan diterima di universitas impian yang bergengsi. Ia juga menjadi penulis muda yang sering diundang untuk berbicara di seminar. Karya-karyanya menyentuh banyak hati karena terinspirasi dari kisah hidupnya sendiri. Sementara Naila pun menunjukkan potensi luar biasa di bidang seni lukis. Hingga suatu hari, aku mendapat undangan seminar kewirausahaan nasional. Aku diminta menjadi pembicara utama karena dianggap berhasil membesarkan usaha dari nol hingga skala nasional. Saat aku selesai berbicara dan turun dari panggung, seseorang mendekat dengan tubuh lusuh dan wajah penuh penyesalan. "Rani, kamu hebat sekali." Aku menoleh. Itu Doni. Tubuhnya kurus, rambutnya berantakan, wajahnya jauh berbeda dari pria yang dulu pernah menyakitiku. Ia menatap Aira dari jauh, yang sedang dikerubungi oleh para peserta seminar yang ingin tanda tangan bukunya. "Itu, anak kita?" tanya Doni pelan. "Ya, anak yang dulu kamu abaikan. Anak yang kamu biarkan ditampar oleh istrimu. Anak yang kamu tinggalkan karena lebih memilih wanita lain," jawabku tegas. Doni tertunduk. Matanya berkaca-kaca. "Rani, aku menyesal. Aku pikir aku bahagia waktu itu. Tapi ternyata aku kehilangan segalanya." Aku menatapnya tajam. "Aku bukan Tuhan. Tapi aku tahu karma itu nyata. Aku tidak akan pernah menghalangi Aira kalau dia ingin bertemu kamu. Tapi aku juga tidak akan memaksa." Lalu kulangkahkan kakiku meninggalkannya. Malam harinya, Aira menghampiriku. "Bunda, aku lihat tadi ayah datang." Aku menatapnya dengan tenang. "Ya," dia bilang menyesal. Aira terdiam lama, lalu tersenyum tipis. "Bunda, aku enggak benci ayah. Tapi aku juga enggak ingin membuka hati untuk orang yang hanya datang ketika aku sudah sukses. Terima kasih karena Bunda selalu ada. Karena Bunda, aku jadi seperti sekarang." Aku memeluk Aira dengan air mata haru. Hidup telah mengajarkanku bahwa sakit hati bisa disembuhkan, luka bisa berubah jadi kekuatan, dan cinta sejati tak pernah mengkhianati. Dan kini, aku menang. Bukan karena mereka jatuh, tapi karena aku berhasil bangkit dan membesarkan anakku menjadi luar biasa. Pagi itu langit cerah, sinar matahari masuk menembus tirai tipis di kamar sederhana kami. Di meja makan, aroma nasi goreng yang baru saja kumasak menyambut Dava yang tengah bersiap untuk acara peluncuran bukunya. Ia kini bukan lagi anak kecil yang menangis karena dipukul pelakor, bukan anak yang terabaikan oleh ayah kandungnya sendiri. Ia tumbuh menjadi pemuda tangguh dan sukses, seorang penulis muda yang dikenal karena kisah hidupnya yang menginspirasi. "Bu," katanya sambil mengenakan jas hitam elegan, "acara peluncuran buku ini bukan hanya untukku. Ini juga untuk Ibu. Kalau bukan karena Ibu yang terus berjuang, aku nggak akan jadi seperti sekarang." Aku tersenyum sambil menahan haru. "Kamu yang hebat, Nak." Ibu hanya mengarahkan. Hari itu, auditorium penuh. Wartawan, penggemar, bahkan pejabat lokal datang memberi apresiasi. Di kursi VVIP, duduk seseorang yang tak pernah kuundang, Raka dan Yuni, mantan suamiku dan wanita yang dulu merebut keluargaku. Raka tampak canggung. Rambutnya mulai menipis, kerutan di wajahnya tak bisa menutupi penyesalan. Yuni, kini tampak jauh dari anggun. Wajahnya lesu, tubuhnya kurus, dan ia tak lagi berbusana mewah seperti dulu. Kupandangi mereka dari kejauhan, tanpa sedikit pun dendam menguasai hatiku. Hanya ada satu hal, pembuktian bahwa aku tidak hancur seperti yang dulu mereka harapkan. Setelah acara selesai, Dava naik ke panggung, memegang mikrofonnya. "Buku ini aku persembahkan untuk ibuku tercinta, seorang wanita kuat yang rela bertaruh segalanya demi masa depanku. Tanpa dia, aku hanyalah anak kecil yang patah oleh keadaan." Tepuk tangan bergemuruh. Kamera-kamera menyorotku. Aku hanya bisa berdiri, menunduk, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Selesai acara, Raka dan Yuni menghampiri kami. Wajah mereka kaku, seolah ingin bicara namun tak tahu harus mulai dari mana. "Hai, Dava," Raka membuka suara, lirih. "Kami datang untuk memberi selamat." Dava hanya tersenyum tipis. "Terima kasih."
Boleh, ayah bicara sebentar? Aku sempat ingin menolak, tapi Dava mengangguk pelan. Kami pun duduk di bangku taman dekat auditorium. Ayah tahu, ayah sudah banyak salah, ucap Raka sambil menunduk. Ayah tinggalkan kamu, serahkan kamu ke ibumu dengan janji yang ayah ingkari. Ayah menyesal, Dava. Aku mengamati Yuni yang hanya menatap kosong ke tanah. Tak ada lagi keangkuhan di wajahnya. Bahkan, ketika Dava menatapnya tajam, ia hanya bisa menunduk dan berbisik, "Maafkan tante, ya." Dava menarik napas dalam. Aku sudah memaafkan kalian sejak lama. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Dan maafku bukan untuk membuat kalian tenang, tapi untuk membuat aku bisa hidup tenang. Mereka terdiam. Kata-kata Dava menusuk mereka dalam-dalam. Aku nggak butuh kasih sayang yang datang terlambat. Waktu aku lapar, kalian nggak ada. Waktu aku demam tinggi, kalian sibuk liburan. Tapi waktu aku sukses, kalian datang dengan wajah penuh penyesalan. Dava berdiri. Jangan datang sebagai orang tua sekarang, karena hak itu sudah ayah serahkan ke ibu waktu ayah memilih wanita lain. Raka tertunduk. Yuni mulai menangis terisak. Aku melangkah ke samping Dava, memeluk putraku yang kini lebih tinggi dariku. Kita pulang, nak. Seminggu berlalu. Aku menerima surat dari pengacara. Ternyata Raka dan Yuni kini hidup pas-pasan. Bisnis Raka bangkrut karena dikhianati rekan usaha, sementara Yuni mengalami gangguan kecemasan karena tekanan hidup. Mereka ingin menyerahkan seluruh harta yang tersisa untuk Dava sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tapi Dava menolak. Ibu sudah cukup membuatku kaya, tanpa harus menerima harta dari orang yang pernah menyia-nyiakanku, katanya sambil menutup map surat. Aku bangga padanya. Dava tidak hanya tumbuh sukses, tapi juga bijaksana. Beberapa bulan kemudian, Dava mengundangku untuk ikut menghadiri seminar motivasi yang ia isi di universitas ternama. Di hadapan ratusan mahasiswa, ia membagikan kisah hidupnya. Aku ditinggal ayahku, dibuang oleh wanita yang seharusnya menjadi ibu tiriku. Tapi aku tidak patah, karena aku punya ibu kandung yang jadi pelita di saat dunia memadamkan semua cahaya. Kini aku berdiri bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjadi bukti bahwa luka bisa jadi bahan bakar kesuksesan. Para mahasiswa berdiri, bertepuk tangan. Sementara aku, duduk di barisan depan, memeluk dada dengan air mata bahagia. Dulu aku hanya seorang ibu yang diceraikan, diremehkan, dan ditinggalkan. Tapi kini aku adalah ibu dari seorang inspirator muda, simbol harapan dan kekuatan. Beberapa tahun kemudian, Dava menikah. Di hari pernikahannya, dia menggandengku masuk ke pelaminan, bukan ayahnya. Di hadapan semua tamu undangan, ia berkata, "Ibu adalah segalanya. Karena beliau, aku tahu arti pengorbanan. Karena beliau, aku tahu cara menjadi manusia." Raka hadir, berdiri di kerumunan dengan pakaian sederhana. Wajahnya penuh kesedihan, tapi juga ketulusan. Ia tak minta duduk di pelaminan, tak minta difoto, hanya berdiri memandangi anaknya dari kejauhan. Sementara Yuni tidak datang, ia dikabarkan sedang menjalani pengobatan kejiwaan. Aku tidak mendekat ke Raka. Tidak perlu. Aku sudah menang. Bukan karena balas dendam, tapi karena aku berhasil membuktikan bahwa cinta seorang ibu bisa menyelamatkan seorang anak dari jurang kelam. Dan saat kulihat Dava tersenyum bahagia di pelaminan, aku tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari kebahagiaan panjang yang telah lama kami perjuangkan.